Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat dan kita senantiasa diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya kita, dan semoga kita dijaga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini, kultum ini kita masih membahas kaidah atau poin yang terakhir yang ke-10 ya, terkait tentang 10 sikap cara bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah atau ujian. Ya. Adapun yang ke-10 ini adalah musibah, ya, itu Allah berikan secara berbeda-beda kepada masing-masing orang. Maka yang ke-10 hendaknya orang tersebut melihat ke bawah. Karena banyak yang lebih jauh, lebih musibahnya lebih besar daripada kita. Ya. Banyak yang jauh lebih susah dari kita. Banyak yang musibahnya lebih besar daripada kita. Kita menganggap musibah yang datang kepada kita ini besar. Kita merasakan besar. Ya, besar untuk dirinya. Untuk dirinya mungkin besar, tapi untuk orang lain mungkin ada yang lebih besar. Cuma memang bagaimana cara menyikapinya itu yang menjadikan kita itu tenang. Gitu loh, ya. Maka yang ke-10 adalah ketika ditimpa musibah, maka kalau urusan dunia, musibah termasuk musibah, urusan dunia, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kenapa? Karena masih banyak yang jauh lebih susah daripada kita. Karena masih banyak yang musibahnya, ujiannya lebih berat, lebih susah, lebih sulit, lebih payah daripada musibah yang menimpa kita. Ya, daripada musibah yang menimpa kita. Karena Kembali ke poin yang kedua, kita bukan satu-satunya yang diuji. Artinya semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, ya. Ya mungkin kita menganggap ujian yang datang kepada kita berat, ya sah-sah saja, boleh kita menganggap demikian. Tapi kita harus meyakini bukan hanya kita saja yang diuji, tapi semua itu diuji oleh Allah. Bahkan ujiannya ada yang lebih besar, bahkan sangat besar daripada ujian kita. Siapa itu kira-kira? Siapa? Para nabi dan rasul. Siapa? Para nabi dan rasul. Ujian musibah yang paling berat di antara manusia di muka bumi ini, siapa ujian yang paling berat? Para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat Mus'ab bin Sa'id, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, asyaddun nasi
bala'an al-anbiya. Ya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Sesungguhnya manusia-manusia asyaddun nas, manusia-manusia yang paling berat cobaan, ujian, musibahnya itu bukan kita. Ya bolehlah kita menganggap musibah saya besar. Ya boleh untuk dirinya. Tapi kalau kita samakan, kita bandingkan dengan yang lain, musibah kita tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan musibahnya, ujiannya, cobaannya para nabi dan rasul. Maka Nabi mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Maka manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Thummal amsal. Kemudian yang semisal atau setelahnya, itu para sahabat pengikutnya. Thummal amsal, dan setelahnya. Ya, thummal amsal. Ya. Kenapa? Yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Karena seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan ala hasabi aw ala qadri dinihi. Sesuai dengan kadar keimanannya. Kadar kekuatan agamanya yang ada di dalam keimanannya kepada Allah. Nabi juga mengatakan, fa in kana dinuhu solban istadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, keimanannya kuat, ketaatannya luar biasa kuat, istadda bala'uhu. Maka ujiannya pun berat. Ujiannya pun, itu gimana Ishak? Pengen ujiannya lemah, ujiannya berat apa kecil? Hah? Berat? Berarti apa? Imanmu harus kuat. Ya, oh Pak Ustadz lah. Oh kayak gitu berarti kalau ketaatannya kuat, imannya kuat, agamanya kuat, berarti ujiannya berat. Oh berarti saya mending imannya lemah aja lah, gitu apa? Saya mending imannya lemah aja lah, biar ujiannya apa? Ujiannya yang lemah, yang kecil gitu. Loh. Terus gimana kita? Kita diperintahkan Allah untuk apa? Senantiasa untuk meningkatkan iman supaya apa? Kita bisa meraih pahala Allah sebanyak mungkin. Jangan malah kita merasa, oh berarti kalau gitu ya udahlah saya sholatnya seenaknya saja, biar ujiannya ringan gitu. Malah justru apa? Dirasa berat. Kenapa? Dia tidak bersama Allah Subhanahu. Jauh dari Allah, malah apa? Ujian kecil pun dirasa Kenapa? Karena jauh dari Allah. Merasa tidak ditolong oleh Allah. Loh, ini bahaya. Maka apa? Ya. Fa in kana dinuhu solban istadda balauhu. Maka apabila jika kondisi agamanya, keimanannya, hatinya di dalam hatinya itu kuat, kokoh, istadda balauhu. Maka secara otomatis ujiannya, cobaannya, musibahnya juga apa? Besar. Sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqqatun. Apabila keimanannya, agamanya itu riqqah, lemah, tipis, ya, rapuh agamanya, keimanannya rapuh, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya juga, kadar agamanya. Makanya apa? Orang yang ketika ditimpa musibah kecil merasa besar, itu karena keimanannya lemah. Harusnya apa? Imannya mampu melemahkan musibahnya. Keimanannya itu mampu mengkerdilkan, mengkecilkan musibah. Apa nih? Bismillah lah. Insya Allah ada Allah yang nolong. Ini musibah, bismillah kita lewati. Jadi ketika yakin kepada Allah, musibah sebesar apapun dikerdilkan oleh kita. Dengan cara iman, kondisi agama kita kuat. Dan ini harus latihan. Harus apa? Latihan. Ya, kita semua harus latihan. Dengan apa? Kita berusaha apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Dengan kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada pertolongan Allah, beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita mampu mengkerdilkan, mengecilkan musibah yang besar, kita anggap bismillah. Ini dari Allah, insya Allah. Ini datangnya dari Allah,
dan Allah yang akan mengangkat, menghilangkan musibah itu kembali kepada poin yang pertama apa? Segala sesuatu terjadi atas izin. Jadi ini 10 kaidah yang harus kita benar-benar kita pahami, hayati, jaga. Ya. Ini 10 kaidah, 10 rumus bagaimana cara kita menghadapi musibah. Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Maka apa? Musibah itu akan terus datang kepada kita. Musibah itu akan terus datang. Ya. Sampai kita meninggalkan bumi ini, artinya sampai mati. Ujian dunia, ujiannya kapan? Berakhirnya sampai kita meninggal. Loh. Ya. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sehingga dia meninggalkan dunia muka bumi ini ma 'alaihi khati'ah, sehingga dia keluar dari dunia ini menuju alam akhirat tidak ada dosa sama sekali. Kenapa? Karena dosa, poin yang berapa itu? Bahwasanya musibah menghapuskan dosa-dosa. Jadi saling berkaitan antara poin 1 sampai 10. Ya. Antara poin 1 sampai 10. Ya, itu. Makanya apa? Kita bolehlah kita menganggap bahwasanya ujian ini besar. Tapi kita perlu ingat hadis ini. Sehingga apa? Wah, ini enggak ada apa-apanya dengan ujiannya para nabi dan rasul. Ujiannya para nabi dan rasul sangat berat. Ya. Kalau seandainya kita menggantikan posisi Nabi Muhammad ketika itu, waduh, berat sekali. Ya, Nabi Muhammad berjuang sendirian, berdakwah. Ketika kecil saja sudah diuji oleh Allah, apa? Menjadi anak yatim, padahal Nabi Muhammad masih di kandungan. Nabi Muhammad lahir usia 6 tahun ditinggal wafat oleh siapa? Ibunya. Ujian berat itu coba. Sudah sejak kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun meninggal. Terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi nabi dan rasul pun Rasulullah mengalami cobaan, ujian. Yang ujiannya itu bukan hanya kecil, sangat berat. Mau dibunuh, ancaman dan seterusnya, caci maki, dilempar batu. Ada di antara kita yang kuat kalau ada orang yang mencaci maki kita, melempari kita dengan batu kotoran. Ada yang kuat, oh, sabar. Alhamdulillah, sabar. Ada yang kuat di antara kita? Ishak kuat nggak kira-kira Ishak? Hah? Kamu ada orang melempari kotoran kamu, ya, kotoran kambing dilempari, ya, kamu dihina-hina, caci maki. Ada yang kuat? Masya Allah. Kalau ataupun kuat itu keimanannya berarti kuat. Ya, maka para nabi dan rasul ujiannya mereka ujian yang paling berat siapa? Ujiannya para nabi dan maka ketika datang musibah, wah ini mah nggak ada apa-apanya lah dengan ujiannya para nabi dan rasul. Paham ya? Sehingga apa? Dengan keimanan kita kepada Allah, dengan kondisi agama kita kuat berilmu, sehingga apa? Kita mampu mengecilkan musibah yang datang kepada kita. Mengkerdilkan musibah yang datang kepada kita. Sehingga apa? Kita ikhlas, lapang dan ridho. Wah, ini musibah mah nggak ada apa-apanya dengan musibahnya para nabi dan rasul. Ini ujiannya mah tidak ada apa-apanya dengan ujiannya para nabi dan rasul. Kenapa? Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, sebagaimana sabda Nabi apa? Ayo sudah hafal hadisnya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun. Unzuru ila man huwa asfal minkum. Kalau dalam urusan dunia itu melihatnya ke bawah. Masih banyak yang kelaparan, kita alhamdulillah bisa makan. Masih banyak yang susah, alhamdulillah kita ya mudah. Masih banyak yang miskin, alhamdulillah kita kecukupan. Masih banyak yang musibahnya lebih besar, kita musibahnya alhamdulillah kecil atau kita bisa atasi. Banyak orang yang terima musibah bangkrut, bunuh diri. Ya? Kenapa? Karena tidak bisa mensikapi
musibah. Makanya apa? Kalau urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya masih mending lah daripada itulah. Paham ya? Tapi kalau dalam urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Wah, Masya Allah dia rajin sholat luar biasa. Dia tepat waktu sholatnya. Dia rajin tahajud. Dia hafal Quran. Dia bacaannya bagus. Dia rajin bersedekah, infak. Wah, saya pengen. Kalau urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Oh, saya pengen ya Allah, saya pengen. Tapi kalau ngelihat urusan dunia musibah, ngelihatnya ke bawah. Oh, Masya Allah, saya masih mending lah daripada dia. Ya, ujian saya, musibah saya masih mending daripada dia. Dia berat sekali. Daripada saya, paham ya? Itu. Fahuwa ajdar. Kata Nabi, itu lebih baik daripada apa? Kamu melihat urusan dunia ngeliat ke bawah. Sehingga apa? Kalau ngeliat ke bawah urusan dunia, kamu kepancing. Aduh, kok dia punya kayak gitu ya? Ya, ujian. Enggak. Ya, tapi apa? Kalau urusan dunia ngelihatnya ke bawah, kalau ngelihat urusan akhirat, maka kita ngelihat ke supaya kita termotivasi. Oh, Masya Allah. Ya. Saya pengen sedekah, saya pengen sholatnya rajin, saya pengen tepat waktu, saya pengen istiqomah. Seperti itu. Maka itu lebih baik fa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Sehingga apa? Dengan demikian kita tidak meremehkan, mengecilkan nikmat Allah. Paham ya? Nah itu. Paham ya? Jadi kalau kaidah yang 10 maka lihat ke bawah. Kenapa? Karena ada masih banyak jauh ya. Jauh lebih banyak orang-orang yang di bawah yang musibahnya lebih besar. Ujiannya lebih daripada kita ya. Apalagi ujian yang paling berat adalah siapa? Para nabi dan rasul. Ini ujian manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah agar kita semuanya senantiasa di atas ya kebenaran, senantiasa di atas ketaatan, senantiasa di atas kebaikan dan senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.